Halo Mas, mau ngambil. Coba saya jelaskan dulu ya Pak. Kan kalau yang rembesan depan itu kita belum samakan antara yang seal crack as depan ataupun dia dari pompa power steeringnya. Oh, jadi bisa silkruk atau power steering? Kalau yang pasti kelihatan pompa power steeringnya. Oh. Yang saya kirimkan jenengan. Malah power antara steering. dia rembesannya ini kan soalnya kan jadi ini kan dia juga basah. Iya. Dia balak tengahnya itu, ini dia dari pompa power steeringnya ini. Pompa itu beda sama rak steering? Ini beda. Nah, Beda nanti ya? kalau perbaikan teksturnya nanti sekalian dia kan satu tempat. Satu tempat ya? Iya. Oh iya. Tapi kalau yang pasti kemarin kan yang pasti kelihatan rembesan ini Pak basah banget. Iya. Dia dari switchnya nih. Switchnya itu udah diganti ya? Ini sudah kita ganti. Sip. Ya, kalau kan udah kita bersihkan ya nanti dicek. Kemudian kalau untuk yang bagian bawah kemarin kan ada rembesan juga. Iya. Coba. Nah itu antara rembesan dari switch oli ini atau bukan? Oh iya. Nah, kan yang paling kelihatan rembes banget dari switch olinya. Tapi switch olinya sudah diperbaiki ya? Sudah, siap. kita ganti switchnya. Setelah diperbaiki masih ada rembesan? Kalau ini kita coba tadi kita cek nggak ada rembesan. Belum ada ya? Nggak ada. Ya? Kita nyobanya kan baru ini cuma Iya. misalkan buat jalan agak lama nanti kan baru kelihatan. Siap. Misalnya masih rembes atau gimana, balik sini nggak apa, kita cek kembali nanti. Siap. Tapi itu pasti habis parkir gitu, rembesannya bawahnya cukup banyak. Biasanya iya pagi saya lihat, ada rembes itu. Nah, yang pasti kelihatan ya switch olinya itu tadi yang cukup parah. Iya. Caranya itu aja. Ya, untuk bensin filter bensinnya yang dengan bawah kemarin Nggak cukup, nggak. beda. Karena kalau itu kan biasanya kalau yang model filter seperti itu dia untuk mobil karbu. Soalnya kan tulisannya itu Crown. Nah, terus saya tanya, ini bisa untuk Crown tahun 92? Bisa katanya. Ya udah saya beli. Saya kalau untuk yang model injeksi kan dia modelnya filternya beda. Siap. Tekanannya kan tinggi Pak. Ya kalau dikasih yang itu dia nggak kuat pecah. Berarti kemarin yang saya bawa itu nggak ada yang di bawah itu yang jenengan bawa itu filter bensin, kemudian sama seal yang di tuas persneling. itu bisa dipakai ya? Kalau yang sealnya ini kan sekarang bongkaran sama melasnya tuas persneling kita pasang. Siap, Nah, mantap. kalau untuk yang seal keras belakang ini kan tadi Belum ya? belum kita pasang soalnya Siap. cukup belum aja, saya cukup tinggi sama nanti belum bisa memastikan sama atau enggaknya. Nggak apa-apa. Cuman Siap. kalau untuk ini kan nggak kelihatan rembesannya dari depan yang switch oli dia turun ke belakang. Oh gitu ya? Itu aja. Nggak apa-apa. Kalau untuk ini saya jelasin dulu pengerjaan kemarin. Untuk kilometernya kan ini ya Pak 212 ya. Iya. 495. Ini untuk ini jasa ganti switch olinya. Kemudian jasa ganti filter bahan bakarnya ya, filter bensinnya. Kemudian untuk yang ini jasa bongkar pasang tuas persnelengnya termasuk sealnya ya. Kemudian sama untuk karet wipernya. Biasanya kemudian sama tambahnya ini ya Pak, wiper sama ganti oli transmisi gardan ya. Iya. Kemudian sama untuk ini spare partnya switch, oli, kemudian sama filter bensin, wiper depan kanan kiri ya. Yang depan kanannya memang dilem gitu Pak. Iya. Ya, depan kanan kiri, kemudian sama untuk oli transmisi 2 liter, gardan 2 liter, pakainya Shell ya Pak. Baik. Kemudian sama untuk ini jasa las untuk di persnelengnya. Iya, siap. Untuk ini catatan cuma di rembesan oli power steering. Nah, nanti kalau untuk ini kan misalkan mau di next service nggak apa, nanti diagendakan dicek kondisi level oli power steeringnya Pak. Kalau tadi saya cek masih cukup aman. Nah, nanti untuk ke depan dicek kembali. Saya takutnya kan ada rembesan dia semakin berkurang. Siap. Nanti saya di sini nggak jual ya? Kalau untuk power steering kita yang model biasa Pak, STP itu Pak. Oh, yang STP ya? Kalau yang jenengan maksud itu kita belum punya. Itu STP juga loh? STP modelnya seperti apa Pak? Sama persis. Tak ambilkan sebentar ya, coba. Sama persis, cuman dia Ya. anti leak juga, anti Kalau bocor. anti-leaknya soalnya nggak ada tulisan Oh. anti-leaknya, kita yang STP biasa. Oh iya udah nggak apa-apa. Nanti kita beli sendiri. Soalnya yang Cressida saya itu saya pakai yang itu lumayan, dia nggak terlalu cepat bocor. Power steeringnya juga bocor. Nanti untuk sama nanti ditambahkan Siap. nanti kita cek masih cukup aman. Cukup aman ya. Baik. Kalau untuk ini totalnya jadinya ini enggak Pak 1.129.694 rupiah. Oke, baik Mas. Gitu. Nah, saya buatnya sebentar ya. Siap. Kuncinya yang ini ya Pak. Iya Mas. STNK-nya ada. Ada di dalam. Gantungan olinya ini ya. Kalau ini Siap. kan yang oli transmisinya ya, transmisi sama gardan kilometer Oh, iya. sekarang 212, kembali nanti kilometer 252. Berarti berapa kilometer? 40.000 ya? lebih lama kalau untuk oli transmisi gardan. Oke, Kalau siap. untuk oli mesin kemarin sudah diganti ya. Bukan diganti tapi ditap.
di tab biasa. Tab biasa. Kalau untuk oli mesin kan dia di penggantiannya memang di tab biasa dan kan keluar semua nanti. Oh gitu ya? Iya. Oh. Oli mesinnya. Oh, keluar sendiri apa? Kalau itu nanti keluar sendiri kalau untuk oli mesin. Ya Oh, jangan-jangan tabnya itu kan keluar di ya? bawah. Gimana? Habis di tab itu jangan keluar sendiri ya dia? Iya kan ada bau tabnya Pak. Nah, misalnya itu dibuka, dia untuk ngetapnya kan dia dibuangnya dari bau tabnya itu. Oh. Ya Iya. nanti dia udah habis semua biasanya kan kita. Siap. Pandari itu di Semarang kan mogok, terus ada bengkel panggilan datang kan? Dicek, Mas ini olinya kurang sekitar 2 liter. Terus ya udah Diganti sekalian. saya dicokin gitu aja. Oh, ditambah aja. Ditambah ya? aja. Maksudnya bukan di tab habis. Bukan. Kalau untuk oli mesin kan paling enggak penggantiannya 5.000 kilo. Siap. Bisa sama untuk oli transmisi beda. Halo, assalamualaikum guys. Ini adalah mobil saya. Setelah tinggal di Carfix selama 3 hari, ini perbaikan oli. Apa tadi ada di sini deh? Tadi udah dijelasin juga kan? Nah, kita akan coba. Langsung buluk nih mobilnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mengambil Toyota Crown saya di Carfix. Setelah 3 hari dia ngendon di sini. Jadi perbaikannya itu antara lain kemarin kan ada oli netes tuh. Itu ternyata seal switch olinya itu diganti. Kemudian saya tuh bawain seal kruk as belakang itu belum bisa diganti karena susah untuk melepasnya, biayanya katanya juga mahal dan mereka mungkin nggak spesialisasi di situ ya. Kemudian filter bensin saya udah beli juga, nggak kepake, 40.000 sih saya belinya karena beda, padahal itu si penjual online bilang bisa buat Crown, bisa katanya. Terus persneling kan agak getar tuh, setelah dicek itu ada yang perlu dilas dan sudah dilas. Terus saya juga beliin kayak seal buat tuasnya itu dan bisa dipasang sekalian. Nah ini mobilnya kotor, kita akan cuci. Setelah ini dari sini kita langsung ke bengkel kaki-kaki untuk masang peredam depan belakang. Nah, nanti di akhir video saya akan tayangkan penjelasan dari si mas-mas Carfix-nya. Diapain aja sih mobilnya? Itu enggak sih? Ini halangin nih ternyata. Oke. Halo Crown, long time no see. Bismillahirrahmanirrahim. Ini full filter salah beli. Bisa beli 40.000 nih, siapa yang mau nebus? Ini bentuknya kayak gini. Ini ternyata buat yang karbu, sementara mobil saya itu injeksi. Mungkin dia salah crownnya, crown yang tua kali yang masih injeksi, yang masih karbu. Terus ini seal kruk as belakang belum saya ganti juga. Ini lumayan nih, 200-an nih. Ya udahlah. Habis ini saya langsung ke bengkel di Kota Gede. Kita mau perbaikan perbaikan kaki-kaki. Tire-nya mau kita ganjel. Assalamualaikum. Halo guys, ini saya OTW ke bengkel
shock damper. Jadi untuk menahan supaya dia airnya itu nggak terlalu mantul banget gitulah. Karena kan kalau kalian ngikutin ini, setelah saya kemarin ganti velg dan ganti ban juga, itu ada sedikit permasalahan, yaitu dia sering kali itu ketika ada geronjalan atau apa gitu, ketika kecepatan tinggi dia ngayun dan bannya natap bodi. Nah itu kita coba pasang itu shock damper, itu apa, sport damper apalah itu. Anyway, saya akan sedikit review setelah ganti oli ya. Nggak tahu ya, rasanya tentu lebih enakan mobilnya. Kemudian untuk tuas persneling, saya nggak tahu ya, masih agak sedikit kayak bunyi keletak gitu ya. Tapi tentu ada hal yang berbeda dari sebelum saya servis. Jadi kalau kemarin ada getaran, kayak ada getaran halus gitu, gitu, besi ketemu besi. Sekarang udah nggak ada, cuman dia masih nggak tahu ya, mungkin butuh penyesuaian. Anyway, semoga dengan digantinya seal olinya tidak ada lagi permasalahan rembesan dan performa mobil ini jadi nanti akan lebih baik. Kita akan coba di tol Kron ini, apakah dia sanggup lebih dari yang kemarin kan kita udah coba 140 lebih ya, 140 km per jam, tapi saya masih agak ragu. Tapi itu udah hal yang positif. Sebelumnya saya 120 itu saya ragu-ragu gitu kan. Kemudian kemarin udah peningkatan 120 sampai 140 itu udah kita ya aman lah, tanpa halangan, alhamdulillah. Nah kali ini setelah ganti oli dan lain sebagainya, apakah dia akan lebih baik performanya? Kita akan lihat ya. Kalau pas pindah dia sekarang bunyinya ceklak. Tadinya nggak bunyi, sekarang bunyi ceklak. Nah ini kita masuk coba gigi 4.